Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam utamanya, nikmat sehat wal afiat, utamanya sehat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling utama adalah nikmat iman Islam, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan hari ini hadirin sahabat-sahabat Habib Al-Huda, kita dapatkan ini salah satu ini yang menjadikan jimat, nggak tahu namanya apa, penibas salwa apa-apalah, atau juga dikatakan apal jin, tapi nggak tahu juga, mungkin penibas salwa ya, nggak tahu tujuannya untuk apa ya. Ini semacam ada air berwarna, ada tulisan Arab juga di bawah ini. Yang buat ini betul-betul niat, ini bukan main-main ini. Nah, ini susah ini buat seperti ini ya. Jadi hari ini kita dapatkan razia juga. Ini seperti minyak, seperti air yang sudah dikasih mungkin doa-doa ya. Atau untuk apa? Mungkin untuk penjagaan, mungkin untuk juga penglaris ya. Ini ada apa namanya? Ada keris kecil di dalamnya. Ya, biasanya mungkin ini nanti airnya tuh disemprot-semprot ya. Di rumah atau di tempat, kalau penglaris enggak, misalnya bisa untuk di tempat dagangan tokonya. Ini seperti ini. Di dalamnya ada keris kecil dan wadahnya ya. Seperti ini, ada keris kecil. Ya, ada keris kecil. Ada juga seperti buluh perindunya. Ada juga apalah itulah. Ya, ini banyak. Nantinya disemprotkan ini. Kemungkinan seperti itu. Untuk pencegahan, untuk penglaris antaranya. Ini dua. Ini mungkin untuk disimpan di rumah, di atas pintu, kadang-kadang ditempel. Ini. Ya, biasanya untuk penjagaan juga. Ini juga ini. Ini juga cincin ini. Di apa namanya? Diitikatkan sebagai jimat. Nggak tahu jimat itu apa, untuk pemikat atau apa, nggak tahu. Ini dapat nih. Juga ada bentuk seperti ini. Ini gelang. Mungkin juga ini gelang-gelang untuk penjagaan, gelang pemikat. Ya, ini. Ini ada bentuk seperti buli-buli. Buli-buli biasa untuk keselamatan atau juga penglaris juga bisa. Dari pengalaman orang-orang yang suka memelihara seperti ini. Ini ada minyaknya juga. Bukan masalah minyaknya, tapi itikadnya. Minyak semuanya tidak apa-apa. Ya. Tidak ada apa-apanya, tapi niat kita untuk yang lain selain daripada Allah yang punya kuasa. Ya, menjadikan Allah sebagai tandingannya ini yang jadi masalah, bukan masalah minyak. Ya. Nah, jadi kita dapat hari ini buli-buli ya. Inilah tulisan Arab wifik wafak. Ini cincin. Ini gelang atau gelang pemikat. Ini juga minyak. Ya, jadi bukan masalah minyak atau apanya, tapi yang itikadnya, yang dimanfaatkan oleh jin ya, sehingga seperti di kalangan orang-orang Kristen ya, ada kalau berdoa itu pakai lilin, di kalangan Konghucu ada kalau doa itu pakai dupa. Bukan masalah dupanya, tapi niatnya. Maka jin memanfaatkan itikad beliau, itikad orang-orang tersebut ya, untuk membuktikan atas apa yang dia perbuat, sehingga merasa ada keyakinan bahwa dengan cara seperti itu menghasilkan sesuatu yang diinginkan, sehingga dia yakin dalam hatinya. Ini bermanfaat, itu yang masalah ya. Jadi hari ini kita dapatkan dan kita akan semuanya kita akan bakar, kita akan hancurkan ya, atas kuasa Allah ya, atas keimanan ke Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita semua ini kita berlepas diri, wal bara'atu anisyirki wa ahli. Kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga ahli-ahli syirik. InsyaAllah kita akan bakar semua. Gimana nanti
Mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Ya, kita semua nanti kita akan bakar di sini bagaimana, dan semuanya insya Allah tidak akan ada apa-apa. Semua manfaat madarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini supaya jadi pelajaran bagi kita. Ini contoh yang ini contoh buli-buli namanya. Ini mungkin podi basawa. Ini nggak tahu, ini keris kecil untuk penjagaan atau apa. Ya. Penjagaan untuk keselamatan untuk penglaris. Dan ini juga sama tempel di apa namanya? Di pintu. Ya, ini tulisannya cetakan tulisan Arab, ada namanya kotak-kotak, ada huruf, ada angka. Ini juga sama, ada lagi kecil-kecil, tidak bisa dibaca. Yang ngasihnya juga tidak bisa baca. Dan barakatnya sebenarnya bukan masalah ininya, tapi itikadnya itu. Karena saya pernah dapat ada yang dibungkus dengan kain putih. Terus setelah dibuka tidak ada apa-apanya, hanya kertas saja. Tapi dengan itikadnya, bahasa itu memberi manfaat, akhirnya jin setan memanfaatkan itikad tersebut. Ya, semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kemusyrikan di dunia yang sementara, ya, baik yang musyrik yang disengaja maupun tidak sengaja. Ya, dan kita dijauhkan dari ahli-ahli syirik insyaallah. Ya, karena semuanya kalau kita berbuat musyrik, kalaupun keadaan kita seperti ahli ibadah tapi dengan musyrik, dibarengi dengan kemusyrikan, la yahbatana amalu. La in asyrakta la yahbatana amalu. La in asyrakta la yahbatana amalu. Maka kalau kita musyrik, maka seluruh amal kita dari mulai balik setelah seluruh amal kebaikan baik buruk kita dicat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan musyrik, amal baik kita akan dihapuskan, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana debu di atas batu yang terkena hujan atau angin, tidak akan ada sedikit berterbangan, tidak akan bisa ditimbang sedikit pun. Tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya kita semua terhindar dari seperti ini, ya, dari ketergantungan yang menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan musyrik itu kita mengadakan selain Allah. Bahwasanya ada selain Allah yang berkuasa, bisa berbuat. Padahal hal tersebut tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Jadi katakan musyrik itu begitu. Kita meyakini ada yang bisa mengerjakan sesuatu hal yang sebenarnya itu hanya bisa dikerjakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita yakin bahwasanya Allah yang memberi rezeki, tapi kita yakin kepada yang lain bahwasanya ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Itulah musyrik. Atau juga ada yang mengatakan sepertinya berdalih, saya katanya kalau pergi ke dukun juga yakin hanya kepada Allah yang menyembuhkan. Justru itu yang dikatakan musyrik. Jadi dia yakin kepada Allah dan juga yakin kepada yang lain. Nah, ini harus kita jaga. Ya. Kita harus mengetahui tauhid yang betul, yang lurus, bulat, tidak penjol sedikit pun, yang lurus tidak ada bengkokan sedikit pun. Ya, hanya kepada Allah saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kita harus mengetahui secara pribadi infiradi, kita wajib secara infiradi. Bukan wajib fardu kifayah tapi fardu ain. Kita harus wajib mengetahui secara pribadi muslim, mengetahui tauhid yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senantiasa sehingga kalau kita tahu betul tauhid yang benar, yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpegang teguh kepadanya dan kita akan selamat sampai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita secara pribadi harus mengetahui apa yang dikatakan musyrik. Nah, bab musyriknya, itu semua adalah musyrik. Tauhid adalah merupakan pembatal daripada keimanan kita. Kebanyakan dari kita hari ini hadirin rahimakumullah, mungkin dari saudara kita, keluarga kita, ya, banyak yang tidak mengerti secara pribadi apa itu musyrik, sehingga ketika datang masalah ujian dari Allah, dia pergi ke orang yang mengerti. Kalau ditanya, Bu, pernah ke dukun? Tidak pernah. Cuma saya pergi ke sana ke sini. Terus ketika saya tanya, ketika ada jawaban seperti itu, saya tanya, dari yang sebut mengerti itu, apakah ada dikasih bekal-bekal tertentu? Oh, katanya di antaranya seperti ini. Oh iya, saya tidak pernah ke dukun, tapi seketika saya tanya, apa
dikasih bekal sama orang yang didatangi itu, yang kata dia bukan dukun. Oh iya, katanya saya dikasih seperti ini, dikasih paku untuk apa namanya, ditanam di juru-juru rumah, ya itulah. Jadi sebagian besar saudara-saudara kita masih tidak mengerti secara pribadi, pada itu fardu ain untuk mengerti apakah itu syirik yang terjadi di kehidupan nyata. Ya, semoga kita lindungi Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Insyaallah ini kita akan hancurkan, dan mungkin penghancuran tidak akan diperlihatkan. Ya, kita akan hancurkan semua demi taat kepada Allah, atas keimanan kepada Allah, dan kita semua yakin tidak ada manfaat madarat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u wa la yandur illa Allah. La ilaha illa Allah. Ini kalau kita secara logika saja. Ini kalau misalnya untuk menjaga, untuk menghasilkan pengelarisan daripada dagang, dibakar aja tidak akan apa-apa. Tidak jalan-jalan sendiri seperti ini untuk penjagaan. Ya, tidak bisa menjaga. Dibakar aja tidak bisa apa-apa. Inilah yang harus kita jalan otak kita, insyaallah. Atas kuasa Allah SWT. Semoga mulia ini senantiasa di dunia yang sementara ini, sehingga mencapai kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya, ya, dari kemusyrikan yang Allah sangat-sangat tidak sukai, sangat cemburu. Ya, innallaha la yuhibbul zalimin. Dan sungguh kezaliman yang sangat besar di hadapan Allah adalah kemusyrikan. Inna syirka la zulmun azim. Nah, alhamdulillah hadirin kita semua sekarang kita akan menuju pemusnahannya, kita bakar. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan selama-lamanya sampai hari-hari kita menjelang, dan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.